Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Saya akan mempresentasikan analisis dataset dan pembangunan model machine learning untuk memprediksi risiko stroke. Mengikuti tahapan CRISP-DM yang dimana ada eksplorasi data, preprocessing, split, pemodelan, evaluasi, dan hyperparameter tuning. Eh, di sini yang pertama itu adalah eh, menentukan objek bisnis. Untuk objek bisnis di sini, yaitu meningkatkan cakupan deteksi dini, eh, berisiko tinggi stroke sebesar 30% dan dalam 12 bulan. Melalui screening berbasis data pada kunjungan posbin PTM, guna menurunkan keterlambatan rujukan kasus stroke di wilayah kerja puskesmas. Untuk konteksnya di sini, Posbindu PTM adalah kegiatan screening kesehatan berbasis masyarakat yang rutin mengumpulkan data faktor risiko PTM, tekanan darah, gula darah, BMI, dan riwayat penyakit dari warga usia produktif atau lansia. Data ini dapat dimanfaatkan sebagai input model prediksi sehingga kader atau petugas puskesmas dapat memprioritaskan rujukan lanjutan bagi warga dengan skor risiko tinggi, alih-alih menunggu gejala klinis muncul atau yang seringkali sudah terlambat pada kasus stroke. Tujuan teknis data science ini yaitu masalahnya yaitu klasifikasi biner atau memprediksi risiko stroke. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, datasheetnya. Datasheetnya di sini ada sekitar 10.000 baris dan 10 kolom. Yang dimana ada 9 fitur, yaitu eh, usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, hipertensi, penyakit jantung, BMI, rata-rata glukosa, diabetes, dan status merokok. Nah, eh, dan satu target biner yaitu stroke. Nah, kita lanjut eksplorasi data analisis. Nah, di sini yang pertama itu eh, saya mulai dengan struktur dan ukuran dataset lewat eh, dev info ini dan dev describe. Di sini ada saya jelaskan seperti tadi 10.000 baris yang ada yaitu ada 3 kolom numerik dan 4 kolom binary dan 3 kolom bertipe objek. Sebelum memperlakukan 3 kolom objek itu, gender, SES, smoking status, sebagai kategorikal, saya verifikasi dulu isinya satu persatu. Saya cetak seluruh nilai uniknya. Hasilnya, ketiganya murni label kategori teks, tidak ada angka tersimpan sebagai string, tidak ada format tanggal, dan tidak ada anomali penulisan. Jadi, eh, keputusan yang saya lakukan sebagai kategorikal itu berbasis bukti, bukan asumsi otomatis dari tipe data pandas. Ini poin yang secara eksplisit diminta di instruksi sesuai dengan presentasi. Nah, selanjutnya di sini kita masuk dengan missing value. Di sini missing value-nya 0 di semua kolom termasuk BMI. Saya buktikan dengan is null.sum ini dan di headmap ini. Hasilnya memang benar-benar 0. Dan selanjutnya itu saya melihat atau menganalisis outlier. Di sini saya deteksi dengan metode eh, IKR dan box plot. Hasilnya di sini hasilnya untuk edge sendiri 52 outlier, yaitu kalau dipersenkan sekitar 0,52% dan di luar rentan 43,2 sampai dengan 96,3. Dan di sini F, F, FG-nya ini glukosa ada sekitar 69 outlier, yaitu 0,69%. Itu di luar 65
0,0 sampai dengan 153,6. Dan BMA-nya itu di sini 25, yaitu 0,25%. Itu di luar 14,6 sampai dengan 41,5. Semuanya ini di bawah 1%, tapi tetap saya identifikasi sebagai temuan yang perlu ditindaklanjuti. Dan nantinya saya tunjukkan eh, berbeda dari versi sebelumnya. Kali ini outliernya benar-benar saya tangani, bukan cuma dideteksi saja. Dan selanjutnya itu di sini ada eh, distribusi data yang dimana skewness ketiga fitur numerik mendekati nol. Dan di sini edge-nya itu 0, minus 0,03. Dan di sini ada sekitar eh, di average-nya ini, glukosa ini ada min 0,02. Dan di BMI-nya ini di plus 0,004. Artinya distribusinya ini hampir simetris, mendekati normal. Dan di sini adalah ketidakseimbangan kelas. Target stroke terdistribusi eh, 70,2%, 70,22% tidak stroke, tidak stroke, dan 29,78% itu stroke. Ini imbalance signifikan yang jadi pertimbangan utama saya nanti di pemilihan metrik dan SMOTI. Dan di sini korelasi antar variabel dari head map person, korelasi heads up hyperparameter change sebesar 0,4117, dan edge stroke-nya itu 0,363. Yang lebih menarik, proporsi kejadian stroke naik tajam seiring jumlah komorbiditas dari 3,4% pada pasien tanpa komor- komorbiditas ke 21,6% dengan satu komorbiditas, dan 59% dengan dua komorbiditas, hingga eh, 88,1% pada pasien dengan komorbiditas sekaligus, yaitu hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Ini pola dose response yang sangat jelas dan secara medis masuk akal. Dan selanjutnya itu fitur redundan. eh, nah, di sini fitur redundan itu ini tambahan baru. Saya cek apakah ada pasangan fitur dengan korelasi di atas 0,8 yang mengindikasikan redundansi. Hasilnya tidak ditemukan satupun pasangan seperti itu. Jadi saya putuskan mempertahankan seluruh 9 fitur karena masing-masing memberikan informasi yang berbeda. Dan potensi data leakage ini, sejak tahap EDA ini, saya sudah pastikan tidak ada kolom yang membocorkan informasi target secara langsung. Seluruh fitur tersedia sebelum kejadian stroke. Potensi leakage yang lebih halus atau menghitung statistik dari seluruh dataset sebelum split saya tangani secara teknis nanti. Dan saya buktikan di bagian akhir presentasi ini. Dan selanjutnya kita masuk di data pre-processing. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan pola, yaitu di temuan EDA, permasalahan, metode, alasan, sampai dengan hasilnya. Yang dimana untuk uh, kategorikal nominalnya itu ada gender, ada SES,
dan smoking status. Yang dimana untuk ini, untuk kategori kalian ini di one hot encoding karena ketiganya tidak punya urutan alami, sehingga label encoding akan menciptakan urutan numerik palsu. Dan binarnya, fitur binarnya itu ada hipertensi, hypertension, heart disease, dan diabetes. Dan ini tanpa perlu encoding tambahan, langsung dipakai apa adanya. Dan selanjutnya itu skala numerik ini berbeda jauh karena standar scalar, karena di distribusinya sudah mendekati normal dari EDA. Cocok untuk model berbasis jarak atau gradien seperti logistic regression dan MLP. Ini yang baru saya perbaiki, penanganan eh, outlier, penanganan outlier yang sudah saya tangani tadi. Temuan EDA menunjukkan 52, 69, dan 25 outlier di tiga fitur numerik tadi. Permasalahannya, nilai ekstrim ini berpotensi menarik parameter model linear ke arah yang tidak representatif untuk mayoritas pasien. Metode yang saya pilih yaitu capping, metode capping atau Winsorization berbasis IKR, bukan menghapus baris, karena outlier ini adalah data pasien real, bukan data error. Jumlahnya kecil dan saya tidak mau kehilangan sampel atau mengubah proporsi kelas target yang saya tuju tadi. Saya buat transformer custom bernama IKR Casper. IKR Casper ini yang memotong nilai ke batas Q1 dikurang 1,5 dikali IKR dan Q3 ditambah 1,5 dikali IKR. Yang paling penting adalah batasan capping ini tidak dihitung dari seluruh dataset, tapi ditempatkan di dalam pipeline bersama imputer dan scaler, sehingga dihitung ulang hanya dari data latih di tiap split maupun tiap fault, mencegah data leakage. Persis prinsip yang sama dengan penanganan BMI. Hasilnya di sini before afternya itu saya tunjukkan tabel perbandingan sebelum capping. Misalnya BMI, tren punya nilai maksimum jauh di atas batas atas. Dan ini sesudah eh, sesudah capping, seluruh nilai sudah terpotong rapi ke dalam batas wajar tanpa kehilangan satu baris pun data. Dan selanjutnya itu kita split data split, kita split 80 dibanding 20 stratified-nya supaya proporsi kelas 29,78% banding dengan 70,22% terjaga di kedua subset. Rasio ini saya pilih karena 10.000 baris sudah cukup besar, sehingga 20% data tesnya itu ada sekitar 2.000 baris tetap representatif. Dan pencegahan data leakage itu ada imputer, capping outlier, one hot encoder, dan smooth, semuanya di dalam satu pipeline tunggal. Saya buktikan secara empirisis, bukan cuma klaim, dengan menghitung median BMI di tiap fork cross validation secara terpisah. Hasilnya memang bervariasi antar fault, bukan angka yang sama persis. Saya juga buktikan smooth, ya, hanya menyeimbangkan kelas di dalam fault training, tidak menyentuh data validation-nya. Dan di sini kita uh, modeling klasifikasi biner, yaitu 5 algoritma dari kategori berbeda, yaitu ada logistic regression sebagai baseline linear, random forest sebagai ensemble Bayes, XBOS sebagai ensemble boosting, light GBM sebagai ensemble boosting leftwise, dan MLP sebagai deep learning, supaya perbandingannya benar-benar mewakili pendekatan yang berbeda secara struktural, bukan variasi kecil dari algoritma
yang sama. Nah, sebut ditempatkan di dalam pipeline yang sama untuk menangani kelas imbalance, dieksekusi ulang di tiap fault. Dan kita masuk di evaluasi. Karena data tidak seimbang, metrik utama saya adalah recall dan PROC. Bukan hanya ROC out, karena ROC out bisa memberi kesan performa tinggi meski modelnya sebenarnya buruk mengenali kelas minoritas atau ROC illusion. Saya buktikan sendiri, eh, saya buktikan sendiri di kelima model punya punya di sini. Nah, di sini kelima model punya ROC aus tinggi. Ada sekitar 0, di sini 0, sekitar 0,841 sampai dengan 0,851. Tapi PROC-nya jauh lebih rendah, 0,711 sampai dengan 0,725. Gap yang konsisten mengonfirmasi ROC AUC-nya kurang informatif di dataset ini. Dan hasil akhirnya di data tes, model terbaik adalah logistic regression. Logistic regression di logistic regression ini adalah model terbaiknya logistic regression yang dimana per nya itu eh, sekitar 0,7249. Recall-nya itu 0,7651 dan ROC aus-nya itu 0,85 eh, 07. Diikuti XBoss, Leak, GBM, Random Forest, dan MLP. Semuanya berdekatan di rentan PR Auche 0,71, PR Auche-nya ini 0,71 sampai dengan 0,72. Nah, di sini apakah bisa dipercaya? Saya cek gap trend versus testnya itu di sini. Logistic regression punya gap per Auche-nya hanya eh oh di sini bukan di sini dan per Austrianya itu hanya 0,0051 dan gap ROC-nya di bagian sini ada nyaris hanya 0 saja, sangat stabil. Model berbasis pohon dan MLP punya gap sedikit lebih besar, 0,35 0,35 sampai dengan 0,49. Ini mengindikasikan sedikit lebih rentan overfitting dibanding logistic regression, meski performa tesnya masih sebanding. Dan hyperparameter tuning, nah sebelumnya itu ini adalah perbaikan kedua yang saya lakukan. Sebelumnya saya cuma tunjukkan hasil setelah tuning tanpa pembandingan. Sekarang saya jalankan dua tahap. Pertama yaitu eh, yang pertama itu adalah uh, baseline, yang dimana eh, belum dituning, lalu selanjutnya di grid search,
dengan stratified 5 volt CV scoring PRAUC-nya. Hasilnya, dan ini saya laporkan apa adanya, random forest ini naik 6,10%. Dari yang kita lihat random forest di sini 0,68, 0,68 per ausinya, baseline-nya 0,68. Dan di sini per ausinya random forest-nya 0,73. Jadi sehingga naik 6,810%. Dan setelah tuning, Xbox-nya juga naik 5,95%, Telekbomnya naik 2,79%. Dan logistik regression ini eh, nyaris tidak berubah, hanya tambah 0,12%. Karena modelnya karena modelnya itu sudah sederhana dan dekat kondisi optimal dari awal. Dan yang menarik, MLP justru turun 0,45% setelah tuning. Saya tidak menyembunyikan temuan ini, kemungkinan penyebabnya adalah ruang pencarian hyperparameter. Untuk MLP yang saya gunakan terlalu sempit. Sehingga kombinasi yang ditemukan grid search bukan yang paling optimal. Atau ada faktor variansi acak dari inisialisasi bobot jaringan. Dan ini adalah terakhir analisis tambahan SAP yang dan rekomendasi threshold ini. Karena model terbaiknya itu eh, logistic regression, bukan model berbasis pohon, sementara sub interaction values secara natif hanya didukung penuh oleh tree explainer di sini. Tree explainer, saya substitusi ke XBoss model tree base ini dengan per Auger tertinggi, khusus untuk analisis interaksi fitur. Dan saya jelaskan alasannya substitusi ini secara tertulis di notebook, tapi cuman saya tidak cantumkan. Dan dari shape summary plot ada 5 fitur paling berpengaruh adalah hyper, hypertension, heart disease yang ini, diabetes, dan status tidak merokok. Dari shape interaction values, pasangan fitur dengan interaksi terkuat adalah AIDS, hypertension ini, hypertension, disusul AIDS heart disease dan hypertension heart disease. Sejalan dengan literatur medis bahwa risiko meningkat tajam ketika beberapa faktor risiko hadir bersama pada usia lanjut. Saya juga susun rekomendasi threshold sesuai konteks penggunaan. Untuk screening massal, rekal diprioritaskan targetnya itu lebih dari 0,85. Thresholdnya itu optimal 0,400, menghasilkan precision 0,508 dan rekalnya itu 0,851. Untuk sumber daya terbatas, precision lebih dijaga. Thresholdnya 0,624, menghasilkan precision 0,607 dan rekalnya itu 0,651. Ini memberi fleksibilitas operasional. Puskesmas dengan kapasitas rujukan terbatas bisa memilih threshold yang lebih ketat. Nah, kesimpulannya di sini adalah dataset ini berisi dari missing value dan duplikat, tapi punya class imbalance signifikan dan jumlah kecil outlier dan sekarang sudah ditangani dengan capping berbasis EKR di dalam pipeline anti leakage. Saya sudah buktikan 3 hal secara kuantitatif, bukan hanya klaim. Tidak ada data leakage atau median dan smooth terbukti bervariasi per volt. Tuning benar-benar berdampak atau naik hingga 6% pada model ensemble meski turun tipis pada MLP.
dan model final stabil atau gap trend testnya kecil. Dan model terbaiknya itu logistic regression mencapai rekal 0,765 dan PR ratio-nya itu 0,725. Cukup baik untuk screening awal dengan fitur paling berpengaruh atau hipertensi, penyakit jantung, usia, dan diabetes. Yang konsisten dengan pengetahuan medis. Keterbatasan yang masih terbuka yaitu grid hyperparameter masih terbatas. Kolom SES membawa risiko bias domain yang perlu divalidasi ke data lapangan Indonesia. Dan belum ada uji signifikansi statistik formal atas selisih performa antar model. Ini jadi rencana perbaikan saya selanjutnya. Sekian dari hasil presentasi yang saya gunakan dan yang saya sudah kerjakan semaksimal mungkin. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, dan malam.